Shalom, kembali bersama saya Pendeta Frano Sinaga. Sebelum kita mendengar renungan singkat ini, saya kembali menantang kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau hadir dalam renungan ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam pembacaan firman Tuhan hari ini Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami siap mendengarkannya dengan hati terbuka. Jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang terluka, pulihkan yang terluka. Jika di antara kami ada yang belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan. Jika di antara kami belum punya keturunan, berikan keturunan. Jika di antara kami belum punya rumah, berikan rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, firman ini menguatkan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, kita baca Lukas 24 ayat 1. Lukas 24 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, ya. Tetapi pagi-pagi benar, ada pagi-pagi. Sudah pagi pula lagi. Artinya sangat pagi. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik hari ini adalah setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil, ya. Gampang mengucapkannya, ya, gampang membacakannya, tapi prakteknya amang. Seru-seru sedap juga ini. Setia dalam perkara kecil. Saya ada ilustrasi cerita, saudara. Seorang kaya yang bernama Lee Ka-shing, salah satu orang terkaya di dunia. Ya, dia di Hong Kong, ya. Merupakan orang terkaya di Asia, kata majalah Forbes 2014. Suatu ketika dia ingin menceritakan bahwa seorang supirnya ini sudah puluhan tahun bekerja sama dia. Supirnya ini ketika pensiun, Lee Ka-shing ingin memberikan harta sebagian. Lee Ka-shing hendak memberikan hadiah besar sebesar 2 juta dolar Hong Kong, setara dengan 3 miliar rupiah. Namun sungguh mengejutkan, sopir ini menolak. Sopir itu tolak. No Tuhan. Lee Ka-shing terkejut. Kenapa? Ternyata sopir ini sudah punya dana 10 kali lipat dari pemberian Lee Ka-shing. Cek ternyata sopirnya ini suka dengar ucapan telepon dari Lee Ka-shing. Sopir ini suka nguping, ya, hal-hal kecil, ya. Lee Ka-shing ini kan suka beli saham. Dia tahu saham mana yang bagus, saham mana yang jelek. Sopir ini diam-diam membeli saham yang sesuai dengan arahan Lee Ka-shing. Sopir ini belilah kecil demi kecil, sedikit demi sedikit. Akhirnya sopir ini punya saham dan sahamnya lama-lama jadi banyak dan sangat menguntungkan. Dia beli saham kecil, lama-lama jadi bukit. Lama-lama sangat menguntungkan. Di Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf ini ternyata mengalami berkat yang luar biasa. Tapi bukan hanya berkat yang luar biasa saja dengan tiba-tiba diterima dari langit. Tiba berkat. Tapi ternyata Yusuf juga punya proses yang luar biasa. Tuhan lihat cara kerja Yusuf. Yusuf setia dalam pekerjaannya. Kita tahu bahwa Yusuf mulai pekerjaan sebagai budak untuk Potifar. Bayangkan, paling rendah, tidak punya hak, ya, seorang budak. Tapi lihat, Yusuf hingga menjadi tangan kanan Potifar karena melakukan hal-hal kecil dan setia. Itulah yang Tuhan lihat. Jadi dimanapun Anda bekerja, siapapun bos Anda, nggak ada urusan. Dimanapun Anda ditempatkan, ketika Anda dan saya setia, sekalipun Anda di tempat yang gersang, tapi Anda setia, Tuhan akan lihat kesetiaan Anda. Akhirnya Yusuf mendapat kasih dari Potifar dan menjadi orang kepercayaannya.
Saya baca Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Doa saya, setialah dalam perkara-perkara kecil. Doa saya, setialah dalam perkara-perkara sederhana. Doa saya, setialah dalam perkara-perkara yang dasar. Saya bacakan ayat terakhir untuk saudara. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sehari selembar benang, setahun selembar kain. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalau mau sukses, mulailah dengan langkah demi langkah. Jangan lompat. Mulailah dengan 1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jangan lompat 1, ke-3, ke-7, ke-10. Tidak ada yang instan, hanya mie yang instan yang enak. Tapi hidup ini mesti melewati proses. Stop protes, ikut proses, dapat progres. Setiap perkara kecil, Tuhan berikan perkara besar, dan Anda dan saya akan bahagia bersama Tuhan di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba berdoa seluruh jemaat Tuhan hari ini, kiranya Tuhan mendengarkan seluruh doa kami. Tuhan, hamba berdoa, berikan kepada kami hati yang setia dalam perkara kecil. Kami percaya Tuhan memberikan kepada kami perkara besar. Bahkan kami sangat yakin Engkau akan berikan kebahagiaan kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Hari-hari ini menjadi hari istimewa. Hari-hari ini menjadi hari yang dahsyat karena Tuhan Yesus menyertai kami. Demi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.